Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan halaqah arba'in an-nawawiyah. Pada materi kedua kita telah menyampaikan hadis pertama, dan kali ini kita masuk ke hadis yang kedua. Ma'asyiral muslimin, hadis ini berbicara terkait tentang 4 urusan dalam agama Islam yang paling penting. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan, dan yang keempat adalah kiamat. 1 Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, kemudian yang keempat adalah masalah kiamat. Saya baca dulu hadisnya dari An Umar radhiyallahu anhu anidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sa'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Sampai di sini dulu saya terjemahkan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu waktu saat kami duduk dengan Nabi Muhammad SAW di suatu hari, tiba-tiba di tengah kami muncullah seorang laki-laki syadidu bayadi siyab, yang pakaiannya putih sekali, kemudian rambutnya hitam pekat, dan ajibnya tidak nampak dari dia itu kalau dia dari safar yang jauh. Dan yang paling ajib lagi, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal laki-laki ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia pun meletakkan ataupun mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, beritahu saya apa itu Islam. Jadi pertanyaan pertama terkait tentang Islam, ya. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Islam itu, Mas, 1, hendaklah kamu bersyahadat, bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 2, wa tuqimas shalah, kamu harus menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, wa tuqimas shalat, Anda harus menunaikan salat, harus menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, Anda harus membayar zakat. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan, kamu melaksanakan siam di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu melaksanakan haji ke Masjidil Haram, maksudnya ke Al-Bait, yaitu ke Mekah, kalau kamu mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala, maka tamu ini mengatakan, shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kata Umar, kami terheran-heran, ini orang bertanya dan membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritahu saya apa itu iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam sudah, sekarang iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan rukun iman yang keenam. Yang enam maksudnya, yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua kepada para malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir, bahwa akan ada kiamat. Kemudian yang keenam, kamu beriman kepada takdir, baik itu takdir dalam pandanganmu baik atau takdir dalam pandanganmu itu buruk. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya terkait masalah iman, beliau menyebutkan rukun iman yang keenam. Kemudian qala shadaqta, kemudian laki-laki yang datang ini mengatakan, shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan, dia bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Sekarang beritahu saya apa itu ihsan. Ihsan, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah sangat-sangat melihat kamu. Qala fa akhbirni anis saah. Lantas pertanyaan yang keempat, dia bertanya tentang kiamat. Beritahu saya apa itu kiamat. Kemudian ada juga maksudnya beritahu saya kapan kiamat terjadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi di sini Rasulullah SAW sudah memberitahu kepada para sahabat secara tersirat, ini malaikat, dia lebih tahu daripada saya. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu saya apa tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, tanda kiamat adalah yaitu seorang ibu melahirkan tuannya. Satu. Yang kedua, wa antaral huffatal urratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat al-huffat. Huffat di sini adalah yaitu orang yang telanjang kaki, al-urrat yang telanjang dada, al-'alah yang miskin, ri'a asya, mereka adalah para penggembala, bangsa penggembala, yatatawaluna fil bunyan. Mereka tiba-tiba berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Summan talaqa, orang ini setelah selesai bertanya, dia pergi. Falabistu maliyan, maka saya diam sesaat. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manisail? Ya Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya? Qultu, kemudian saya mengatakan, Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa yang bertanya. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah malaikat Jibril menemui kalian, mengajarkan kalian dinakum, agama kalian. Rawahu Muslim. Baik jemaah sekalian, ini hadis sangat panjang sekali. Tentu kalau ambil faedah semuanya nggak cukup. Para ulama harus mensyarah sekian kitab untuk menjelaskan hadis ini. Namun saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan. Kalau terkait masalah al-Islam, nanti kita akan sampaikan pada hadis yang kedua ya. Kita menyampaikan satu tentang adab dalam menuntut ilmu, yaitu membersamai guru. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau bersama dengan para sahabat. Saat itu mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Artinya seorang murid harus berusaha untuk bersama dengan gurunya. Nggak cukup lewat YouTube, nggak cukup lewat Facebook, nggak cukup juga lewat TikTok dan sejenisnya. Tapi kita harus berguru langsung kepada para ulama agar kita bisa belajar akhlaknya, belajar cara dia melihat, cara dia makan, cara dia berbicara, cara dia berdiri, sholat, berjalan. Jadi kehadiran kita bersama guru, memulazamahi mereka, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan sekedar ilmu yang disampaikan secara lisan, tapi ada lisanul hal, ada kondisi-kondisi yang perlu kita contohi ya, kezuhudannya, kemudian senyumnya, kapan beliau tertawa dan lain sebagainya. Karena para ulama biasanya tertawanya mereka, senyumnya mereka berdasarkan ilmu. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang kedua, adab seorang murabbi. Kalau tadi seorang muallim, muta'allim, sekarang adab seorang muallim atau seorang murabbi. Apa itu? Yaitu jangan sungkan-sungkan untuk terus membersamai murid. Kebersamaan seorang guru dengan muridnya akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Maka seorang kiai harus sering di pondok pesantren, jangan sering keluar menghadiri undangan berhari-hari sehingga santri terabaikan. Padahal orang tua sudah mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik oleh kiai-kiai tersebut atau ustadz-ustadz tersebut, dan mereka sudah mempercayakan amanah ini. Kalau seandainya seorang kiai, seorang ustadz yang telah mendirikan pesantren sering menghadiri undangan keluar dibandingkan dia bersama dengan santrinya di dalam, maka ini termasuk menyia-nyiakan amanah ya. Jadi sekali lagi, kebersamaan kiai, bersamaan seorang murabbi dengan murid-muridnya itu sesuatu yang wajib untuk apa? Untuk menanamkan karakter pendidikan, karakter ulama, karakter mujahid dalam diri mereka. Dan Nabi sering membersamai para sahabat, karena ketika mereka makan bersama-sama, jalan keluar, ya hanya sekedar menghirup udara malam, duduk di atas padang pasir di malam purnama, kemudian Rasul menunjukkan bulan purnama dan mengatakan, hal tarawna hadhil qamar, hadal qamar, apa kalian melihat bulan purnama ini? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Hal tazdahimun, apakah kalian itu berebutan
kesusahan untuk melihatnya? Enggak ya Rasul, dari arah manapun kami duduk kami bisa melihat. Apa jawaban Nabi? Wallahi demi Allah, innakum sataruna rabbakum yaumal qiyamah, kalian akan melihat Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kama tarawunal qamara lailatal badari, sebagaimana kalian melihat bulan ini di malam purnama. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad SAW itu memberikan ilmu tidak selamanya di masjid. Nabi Muhammad tidak punya kampus, Nabi Muhammad tidak punya kelas, tapi di mana beliau berada itu kelas, kapan beliau berada itu pengajaran. Nah ini seorang muallim harus membersamai murid-muridnya. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, adab berikutnya adalah apa? Kalau kita hadir belajar kepada para ulama atau di majelis ta'lim, maka tampillah dengan tampilan yang sempurna sebagaimana Jibril alaihissalam. Pakaiannya putih, kemudian rambutnya tersisir rapi hitam kelam, kemudian hitam pekat maksud saya, kemudian tidak ada keringat, tidak bau ya, dan lain sebagainya. Beliau datang. Jadi kalau kita menghadiri majelis taklim, maka hadirlah dalam kondisi yang sempurna supaya kita nyaman mendengarkannya dan orang yang mengajarkan juga nyaman. Karena para kiai atau para ustadz ketika ngajar ada orang ngantuan, bau dan lain sebagainya, nggak nyaman untuk disampaikan ilmu. Ya mungkin dia akan menyampaikan ilmu tapi hatinya tidak begitu los ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil faedah, sama masih adab seorang muta'alim, orang yang belajar, yaitu apa? Mendekat kepada kiai, mendekat kepada guru. Ini penting, dekat. Jangan terlalu jauh. Kalau ingin bertanya kepada kiai, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada para ulama, mendekatlah. Ya kecuali kalau nanya online itu beda lagi. Mendekat sebagaimana Jibril mendekat kepada Rasulullah SAW. Bukan beliau berdiri dari jauh lalu terus berteriak, "Ya Muhammad." Tidak, ya. Beliau mendekat, kemudian duduk, ya, kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali lagi ya. Jangan kemudian kita jauh-jauh, Ustaz, Kiai, kemudian kita bertanya apa hukumnya siwak di siang hari, ya, itu nggak sopan. Ya walaupun nggak sopan, tapi Kiai tetap menjawab sih, ya. Cuma adab sebagai seorang muta'alim itu perlu kita jaga. Kemudian saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah apa? Tentang ada bertanya. Kalau Anda bertanya, maka bertanyalah dengan jelas. Jangan bertanya dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Sebab para ulama ketika ditanya, kalau nggak jelas nanti jawabannya salah. Dan itu nggak baik bagi ulamanya dan nggak baik juga bagi muridnya. Bertanyalah dengan jelas. Sebagaimana Jibril alaihissalam bertanya tentang apa? Tentang 4 hal. Islam, iman, ihsan, kiamat. Jelas pertanyaannya. Kemudian kalau seandainya ulama ataupun alim atau guru kita menolak untuk menjawab dengan jelas, maka jangan dipaksa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kapan kiamat, apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha bi'alamin as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril kemudian tidak memaksa. Kok kamu nggak tahu sih? Enggak ya. Kok Nabi kok nggak tahu sih? Apa nggak diberitahu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Tapi beliau mengalihkan pada pertanyaan lebih penting. Apa itu? Kalau begitu akhbirni an amarotiha. Kalau begitu beritahu saya tanda-tandanya apa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan 2 tanda saja, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 tanda, tapi 2 tanda ini mewakili. 1, antalidal amatul rabbataha, yaitu seorang ibu melahirkan anaknya. Di sini para ulama mengatakan ini adalah fasadul hukmi, yaitu rusaknya hukum di tengah masyarakat, rusaknya tradisi di tengah masyarakat, yaitu anak sudah durhaka kepada kedua orang tua, kemudian sudah wolak-walik hukumnya. Ya ini namanya fasadul hukmi. Yang kedua adalah apa? Fasadul hakim, yaitu rusaknya penguasa. Itu apa? Rasul mengatakan antaral huffatal urratal alata ri'asyai yatatawalun fil bunyan, yaitu fasadul hakim. Kalau yang pertama tadi yaitu antalidal amatu rabbatah, itu adalah fasadul hukmi, rusaknya hukum, tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Sementara yang kedua fasadul hakim, yaitu rusaknya penguasa. Artinya orang-orang yang tidak layak untuk menjadi penguasa itu menjadi penguasa. Orang yang kaya tiba-tiba nggak pernah megang uang banyak, yang dulunya miskin bisa rakus, ya rakus jemaah sekalian, karena nggak tata dan akhlak yang baik. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sebagian para ulama mengatakan bahwa tanda yang kedua ini menunjukkan banyaknya orang yang kaya mendadak. Ada juga sebagian para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan di Arab yang dulu nenek moyangnya adalah para penggembala akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, ya,
ada Burj Khalifah yang tingginya luar biasa, dan sekarang Saudi juga ingin membangun tower yang lebih tinggi daripada Burj Khalifah. Ya tatawaluna fil bunyan. Baik ma'asyiral muslimin, dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa? Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ya Umar, tahu nggak kamu siapa yang bertanya? Ini salah satu cara menyampaikan ilmu, yaitu apa? Yaitu question and answer, ya, bertanya dan menjawab, ya, soal dan jawab. Dalam Al-Quran kan banyak kan, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, al-qari'ah, tahukah kamu apakah al-qari'ah, ya, dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah. Jadi apa namanya, bertanya, amma yatasaalun anin naba'il azim, bertanya, menyampaikan jawaban dalam bentuk tanya jawab itu lebih mengikat makna, tidak bertele-tele, beda sama ceramah. Maka Rasul kadang memakai ceramah, kadang juga beliau apa, bertanya. Dan tanya jawabnya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ini bagian daripada ta'lim, mengajar. Ya, makanya Rasul bertanya, "Ya Umar, kau tahu siapa yang datang?" Bertanya. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini juga adab seorang mu'alim, seorang muta'alim, seorang murid. Yaitu apa? Dia jangan menunjukkan kecerdasannya luar biasa di hadapan gurunya, memamerkan bahwa saya pintar. Tapi mungkin saja ada ilmu yang perlu disampaikan oleh gurunya. Makanya apa? Para sahabat sering mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Kemudian jemaah sekalian, Rasul mengatakan innahu Jibril. Itu adalah Jibril. Jadi dialog itu dialog ta'lim. Ya, yu'allimukum. Atakum sengaja datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kalian dinakum, agama kalian. Jadi cara mengajarnya bukan ceramah, bukan seminar, tapi dengan cara tanya jawab antara beliau dengan Nabi Muhammad di hadapan para sahabat yang saat itu banyak hadir. Mereka mendengarkan dan mereka menghafalkan. Kemudian Rasul menutup dengan kalimat yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan bagi kalian agama kalian. Maka di sini para ulama mengatakan tingkatan agama itu 3. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam, kemudian naik iman, naik ihsan. Ini tingkat yang paling tinggi. Ya, dalam Al-Quran disebutkan ada yang dzalimun li nafsih, yang masih melakukan kemaksiatan, yaitu tingkat Islam atau Muslim. Kemudian ada muqtasid, pertengahan, yaitu tingkatan iman atau mukmin, dan sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu tingkatan muhsin atau derajat ihsan. Jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum ajmain, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.